wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Lutfatul Khairiyah. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menerangkan materi tentang Futuh Mekkah yang telah diberikan oleh Pak Nur Yusuf selaku guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Yang pertama adalah sebab-sebab terjadinya Futuh Mekkah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaibiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy, dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan usulan sebagai berikut. 1. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. 3. Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Kafir Quraisy memilih alternatif ketiga. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lagi bagi Rasulullah. Untuk itu, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah, yaitu sebanyak 10.000 pasukan. Yang kedua adalah faktor-faktor keberhasilan Futuh Mekkah. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekkah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekkah. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Demi menghindari pertumpahan darah, maka Rasulullah mengumumkan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan memperoleh keamanan. Kedua, siapa yang memasuki lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan. 3. Siapa yang memasuki masjid maka dia aman. 4. Dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Ketika itu di sekelilingi Ka'bah ada 360 buah patung dan berhala. Rasulullah menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah beliau sehingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, beliau membaca Quran surat Al-Isra ayat 81. Yang ketiga adalah Haji Wada. Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslim bagaimana berhaji yang sebenarnya, sesuai yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan yang disyariatkan pula kepada Rasulullah dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Pada hari Sabtu, tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, setelah sholat zuhur, Rasulullah beserta rombongan berangkat menuju Ji Al-Hulaifah, miqat penduduk Madinah. Pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu di sana. Pada paginya melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menemukan tenda telah terpasang di Namirah. Wafatnya Rasulullah SAW. Sekembalinya dari Haji Wada pada akhir bulan Safar tahun 10 Hijriah, sekembalinya dari makam Baqi Rasulullah singgah di rumah Aisyah. Rasulullah merasakan sakit kepala dan semakin lama semakin sakit, hingga pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 623 Masehi, beliau wafat di rumah Aisyah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.